Avenu shalom alehem, Avenu shalom alehem. 1 bulan berlalu pasca viral kontroversi kegiatan peribadatan yang dilakukan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun, dan hingga kini belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Al Zaitun mengenai hal tersebut. Ditambah lagi hasil penelitian yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2002. Dalam penelitian tersebut, MUI menemui indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Pondok Pesantren Al Zaitun dengan organisasi NII-KW 9, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Adanya temuan yang dilakukan pihak Majelis Ulama Indonesia tidak membuat pihak Pondok Pesantren Al Zaitun menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting. Tim Fakta yang sebelumnya sudah mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun untuk meminta klarifikasi dengan pihak Pondok Pesantren. Namun kala itu, usaha kami belum mendapatkan respon yang baik dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun. Seakan berpacu dengan waktu yang ada, kami pun kembali mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meminta klarifikasi akan kontroversi kegiatan peribadatan dan isu soal NII-KW 9 yang hidup di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Kenapa tim Fakta kembali mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga karena banyak sekali kecurigaan yang masih mencuat dengan NII-KW 9. Kita akan temukan faktanya pemirsa, bersama saya, Tiara Harahap. Kendaraan yang kami tumpangi kembali melaju menuju Pondok Pesantren Al Zaitun dengan harapan bisa mendapatkan klarifikasi dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun mengenai kontroversi kegiatan peribadatan dan indikasi adanya NII-KW 9 di dalam Pondok Pesantren. Lagi-lagi, kondisi jalan kurang baik ini kami lintasi untuk bisa sampai ke Pondok Pesantren yang berdiri di lahan 1.200 hektar lebih. Tak lama kami melintasi jalan berbatuan ini, kami pun tiba di depan gerbang Pondok Pesantren. Saya Nakam. Pak Nakam. Pak Nakam, oke. Tapi mohon maaf untuk dari yayasan belum siap untuk bertemu dengan tim Iwan. Kenapa? Dari tim yayasan sendiri belum siap bertemu dengan Iya, tim enggak. Iwan. Kenapa? Disebutkan alasannya nggak? Kita belum bersedia untuk bertemu dengan tim Iwan. Ini dari siapa? Dari saya keamanan di sini. Bukan yang Ya, siapa, tentunya Pak? dari seseorang tidak bisa kami sebutkan. Yang jelas dari yayasan belum bersedia bertemu dengan tim Iwan. Oke. Iya, ya kita belum bisa menyampaikan alasan apapun, cuma pesan ke kami seperti itu. Kalau dari pengurus dalam? Gini Pak Nakam, terakhir kan kemarin kami juga sempat ke sini. Informasi dari pihak security juga bisa tapi bawa surat katanya gitu. Nah sekarang kami sudah prepare buat surat perizinan peliputan. Ya, yang diminta sama Al Zaitunnya sudah saya bawa semua Pak, termasuk pers, kartu pers saya sudah bawa. Ya, tapi dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV. Yayasan ini maksudnya pimpinannya, Syekh Panji Gumilangnya. Ya, diupayakan dulu kayak di telepon kemarin nggak bisa Pak? Sudah. Kita udah dapat perintah atau instruksi dari yayasan seperti Dari Syekh itu. Panji Gumilang? Bukan dari saya, dari yayasan. Belum menyampaikan. Yayasan ini siapa ya Pak? Ya yang diajukan itu ke siapa? Loh enggak, Bapak langsung aja ngomong. Ya saya bukan nggak mungkin juga saya langsung perintah ke saya juga, tapi dari yayasan. Bapak kan dari pengurus dalam, pemerintah yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan, dari yayasan pesantren Masa menyampaikan. nggak ada namanya Pak? Ya nggak apa-apa, nggak sebutin nama, pokoknya dari yayasan. Enggak, soalnya kan kita juga harus jelas Pak. Ini Ya, peliputan saya soalnya. Jadi seperti kan Mbak Kan saya siapa juga dengan Mbak resmi siapa? Saya Tiara. Mbak Tiara. Jadi nanti kan mau meliput yang ada di Aceh itu. Betul. Jadi kan di bawah naungan yayasan Betul. pesantren. Iya. Nah dari yayasan sendiri telah menyampaikan ke kami bahwa dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV One. Ini khusus TV One aja atau media juga memang nggak boleh masuk ke dalam Pak? Sementara belum. Media memang nggak boleh masuk ke dalam? Iya, sementara belum ada media Ini yang masih kesini. tertutup Pak?
Ya, untuk umum sebenarnya masih tertutup. Kenapa sih, Pak? Belum ada klarifikasi lagi berarti soal kemarin. Belum. Keberuntungan belum berpihak kepada tim fakta hari itu. Permohonan surat yang kami bawa untuk memintakan klarifikasi kepada pihak Pondok Pesantren Al Zaitun atas apa yang terjadi selama ini mendapatkan penolakan. Masih bahwa memang media nggak boleh meliput. Belum sampai Ya, kapan? Ya kita tidak tahu, belum paham persis. Kenapanya juga nggak bisa Ya, dibilang? belum bisa saya, karena memang kita petugas di sini. Kalau memang udah ada perintah kamu ya masuk. Kalau memang belum ya belum. Seperti itu, Mas Tiara. Kok kayak ada yang ditutupi ya, Pak? Oh tidak ditutup, kita terbuka semuanya. Kalau memang kita Kalau terbuka penghuni tapi di sini kenapa nggak juga boleh udah masuk? masuk. Iya, tapi kan kita kenal, kita masuk. Nah, Kalau ini memang saya dari mencoba tadi- memperkenalkan diri dengan surat loh, Pak, dengan kartu pers juga. Bahkan KTP saya kemarin sudah kasih. Jadi seperti itu aja. Memang kalau memang kirim surat ya kirim surat saja dulu. Tapi kalau untuk liputan belum bisa. Lebih memilih diam 1000 bahasa. Mungkin inilah yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Al Zaitun atas kontroversi dan indikasi adanya NII KW 9 di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Informasi dari dalam memang dapat arahan nggak diperkenankan TV One untuk masuk ke area Al Zaitun untuk melakukan peliputan, untuk wawancara apapun itu. Tadi saya juga menegaskan ini TV One aja atau media lain, tapi memang mereka masih membatasi. Di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun, karena informasinya tanahnya ini berdiri di atas tanah seluas 1.700 hektar. Ya, ini sudah mulai kelihatan ya. Jadi towernya yang diinformasikan masuk 3 besar tertinggi di Asia Tenggara. Di sekelilingnya ini asrama ya Bang Pi ya? Kayak asrama gitu. Semacam gedung-gedung asrama dan sekolahan. Kanan kirinya ya Bang. Ini kalau misalnya dipisah sebenarnya ada dua bagian. Jadi di sebelah kanan masjid dan juga di depan masjid itu ada gedung. Mungkin itu adalah pembedanya antara itu gedung yang buat pembelajaran dan juga asrama para santri. Lantas seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun? Kali ini kami mencoba kembali mengorek informasi dari salah satu lulusan Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa sih Mas yang terjadi di dalam, aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, kalau dari sudut pandang Mas Diki sendiri, melihat Al Zaitun, aktivitas pada saat itu seperti apa? Saat saya menjadi santri itu, kalau misalnya saya singgung dengan masalah yang sekarang, bahwa itu semua terbantahkan. Di tahun 2000 sampai 2006. Karena syariat yang saya jalankan saat itu, saya cukup menyayangkan aja apa yang terjadi saat-saat ini. nggak ada sama sekali yang mencurigakan? Saat saya jadi santri, tidak. Termasuk dana mungkin? Kalau dana saya ngerasa nggak tersinggung. Karena emang kita bayar 9 juta saat itu. Di awal ya? Di awal untuk 6 tahun pendidikan, saya merasa itu sebuah profit ya. Karena nggak ada biaya pendidikan yang dalam 6 tahun itu, cost-nya itu di 9 juta saya rasa nggak ada. Tapi sempat mikir nggak sih dengan pengeluaran yang kalian keluarkan, awal masuk 9 juta gitu ya, dengan juga dibandingkan fasilitas yang sedemikian megahnya Masjid belum jadi, asumsi orang awam yang ingin bersedekah untuk jariah pasti ke masjid. Bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional itu saya nggak bisa jawab. Tapi setiap ada event pasti digelar untuk bersedekah. Bagi Ricky, tidak ada yang mencurigakan ketika dirinya masih aktif sebagai santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun cerita yang cukup mengagetkan kami dapatkan dari Ricky ketika dirinya lulus dari Pondok Pesantren Al Zaitun.
saya pernah mau dibayat. Akhirnya ketemu lah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Tahun? Tahun 2022 kemarin. Nggak lama ini. Ini cerita pribadi saya ya. Dan saya gemes banget dengan orang ini. Gitu. Saya gemes. Sebelumnya nggak pernah ketemu ya, Mas? Ya. Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al-Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Sebentar, dibahas ayat per ayat, apa yang kemudian ini, apa ya menurut Mas Riki beda nih? Iya, dia memenggal sebuah ayat yang salah, ya, yang di saat saya diskusi ini masuk Islam lah secara kafah. Hukum yang diterapkan hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek saya. Intinya pandangan dia seperti apa, Mas? Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Dan statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang kayak gitu maksudnya. Ustadz guru bahasa Indonesia angkatan 3, saya lupa namanya. Agak-agak botak juga, kurus. Dan saya peluk dia, dan dia kalau misalnya lihat ini, pasti dia tahu saya. Sampai saya bilang, saya mungkin kasar ya, kasar dalam arti saya tahu Ustadz ini guru saya waktu di Al-Zaitun, tapi Ustadz guru bahasa Indonesia. Jangan bahas Quran, jangan main jangan ambil penggalan ayat-ayat. Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan, ya lu ambil yang baiknya, terapkan. Kalau misalnya lu ngerasa saya mau ngambil ayat ini untuk kepentingan, tinggalin Ustadz. Ustadz yang ditemui sama Mas Riki itu sekarang sudah tidak di Al-Zaitun artinya? Mungkin masih.